Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang membahas psikotropika. Saya bernama Dinda Kurnia. Saya Miana Rahmawati. Saya Esti Nurfiatun. Saya Nurul Azmi. Saya Aldo Alvaris. Dan saya Muhammad Fikri Fajar Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang Psikotropika. Psikotropika. di sini saya akan menjelaskan tentang Najah Nabja adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nabja merupakan zat yang dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Istilah nabja terdiri atas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pegang ini siapa? Nak yang mana? Jenis nabza. Yang apa sih masa pergi? Apa ini? Politik semua nom. Aku tertutup. Oh iya. Jenis nafsa. Zat psikoaktif masuk ke dalam tubuh melalui mulut, merokok dengan pipa, hidung, menghisap dalam bentuk uap atau bubuk, dan dengan suntikan berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakaiannya. Obat psikoaktif terdiri atas stimulan, depresan, dan halusinogen. Mari cermati uraian. A. Golongan stimulan. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Yang termasuk golongan stimulan yaitu amfetamina meliputi deskotrametamfetamina, metamfetamina atau sabu-sabu, Ritalin, dan dextrin. Ekstasi yaitu mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melalui batas maksimum dari kekuatan tubuh. Kokain dapat memicu metabolisme sel, menimbulkan efektif adiksi yang sangat kuat, dan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Kafein yaitu terdapat dalam biji kopi dan daun teh, buah kola, dan guarana. Alkohol yaitu merupakan minimum hasil fermentasi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. B. Golongan depresan merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Obat depresan berpengaruh sistem saraf yaitu dapat mengurangi kegiatan saraf. Ada 5 kategori utama depresan yaitu sebagai berikut. A. Barbiturat yaitu mencakup obat-obatan seperti Seconal, Nembutal, dan Amital. 2. Obat penenang yaitu sering dipakai, misalnya meprobomat. 3. Etil alkohol yaitu etanol. Anestetik yang mencakup eter kloroform. Opiat yaitu mencakup opium, morfin, heroin, kodam, dan metadon. C. Golongan halusinogen yaitu mempunyai pengaruh terhadap persepsi, penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan emosional. Halusinogen meliputi LSD, STP mirip amfetamin, THC, tetrahydrocannabinol, mesakolin dari pohon kaktus, white, psilocybin terdiri jenis jamur, dan PCP, pensekidin, suatu obat bius hewan. Jenis-jenis narkotika terdiri atas golongan 1. Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, ganja. Ganja adalah bahan yang digunakan untuk berupa daun batang
dan biji, namun kemudian disalahgunakan pemakaiannya. David. Golongan 2, morfin. Golongan 3, kodein. Kodein adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat. Efek sampingnya dapat mengancam jiwa seperti halnya senyawa optail. Nya adalah depresi saluran pernapasan. Jenis-jenis psikotropika. Golongan 1, psikotropika hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya adalah ekstasi. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Indeks nama air ekstasi ini masih keturunan kandung psikotropika. Banyak diperjualbelikan bagi kacang goreng. Macam-macam jenis diantaranya Adam, Eva Blaze, Dollar, Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, Weed, Dove, dan lain-lain. Golongan 2, yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat, mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amfetaminin. Golongan 3, yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya mana ada tadi? Golongan 4, yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam. Kau ingat dia tahu ah? Ada kipas tu. Dampak penyalahgunaan psikotropika. 1. Gangguan fisik fisioneurologik. Toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. 2. Gejala penghentian pemakaian obat dalam rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat. 3. Mempercepat dan memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. 5. Saluran napas akan terjadi radang paru dan pembekakan paru. 6. Jantung terjadi peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah dan jantung. 7. Hati terjadi hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik hubungan seksual. 8. Penyakit menular seksual dan HIV. Dari berbagai hal yang dapat diakibatkan oleh penggunaan psikotropika, ada satu dampak yang cukup memberikan perubahan, yaitu dampak secara psikologis. Tentunya banyak sekali dampak psikologis yang dapat diakibatkan dari penggunaan psikotropika, seperti gangguan mental, lamban kerja, ceroboh, halusinasi, pemalas, tertekan, hingga dapat menyebabkan gangguan kejiwaan. Gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik atau buruk. Kemampuan berpikir rasionalis menurun drastis. Gangguan mental dan emosional. Dampak penyalahgunaan psikotropika terhadap ekonomi, yaitu membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan, seperti narkoba. Selain memiliki dampak negatif bagi kesehatan, penggunaannya
Penyalahgunaan narkoba juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. Badan Narkotika Nasional memperkirakan bahwa kerugian bisa mencapai 74, triliun dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia adalah karena maraknya pasar pengedaran narkoba yang ada. Menurut saya, pemerintah di Indonesia harus bekerja lebih maksimal karena jika dibiarkan begitu saja, estimasi kerugian ekonomi di Indonesia bisa jauh lebih besar lagi. Dampak dan penanggulangan psikotropika terhadap di lingkungan sosial. Baik dari lingkungan keluarga, yaitu sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung. Orang tua resah karena barang berharga sering hilang. Perilaku menyimpang anak seperti berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas menjadi aib keluarga. Ke sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan sehingga merusak kehidupan keluarga dan kesulitan keuangan. Di lingkungan sekolah dapat merusak disiplin dan motivasi belajar. Meningkatnya tindak kenakalan, bolos dan tawuran pelajar. Memengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya. Dan berikutnya di lingkungan masyarakat. Tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari kegunaannya. Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Meningkatnya kejahatan di masyarakat seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang membuat masyarakat menjadi resah. Rangkuman dari dampak stranggulan dan psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Penyalahgunaan zat psikotropika dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Tidak hanya menyebabkan ketergantungan atau adiksi, bahkan dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kelainan psikis, psikologis, serta kematian. Dampak penyalahgunaan psikotropika meliputi gangguan fisik, psikologi, ekonomi, dan sosial. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bahayanya penyalahgunaan psikotropika dan dampak dari penggunaan obat-obatan tersebut. Obat-obatan ini berguna bagi ilmu kedokteran jiwa untuk mengobati penyakit mental dan saraf, bukan digunakan untuk bersenang-senang. Psikotropika ini bukan hanya satu golongan, tetapi terbagi menjadi banyak golongan. Remaja cenderung dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan seringkali mencoba cara ataupun hal-hal yang membuat mereka merasa tertantang. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor terbesar terhadap perilaku penyalahgunaan psikotropika. Maka bukan tidak mungkin ia akan terpengaruh untuk ikut menyalahgunakan narkoba. Untuk itu menjadi tugas kita semua untuk menjaga generasi muda dari bahaya psikotropika. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Silahkan bertanya di kolom komentar. Oi, saya kita selalu komentar guys. lupa tanya je kita je. Tambah satu, jangan lupa tu.